Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Jumpa kembali kita dalam daring mapel IPS bersama saya Ibu Eva Siagian. Pagi ini kita masuk dalam subtema kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa bagi penduduk Indonesia pada masa penjajahan. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh sistem sewa tanah bagi penduduk Indonesia pada masa penjajahan. Nah, pagi hari ini kita masuk yang nomor 2, yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, minggu yang lalu sudah Ibu terangkan ya bahwa VOC itu melakukan perdagangan yang monopoli yang begitu merugikan masyarakat Indonesia pada masa itu dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, salah satu lagi kekejaman dari bangsa VOC itu adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan gambar suasana kerja pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Sini anak-anak ya, ada gambar saya tunjukkan samamu. Nah, tentunya kamu pernah mendengar istilah kerja paksa atau rodi. Nah, apa itu kerja paksa? Ya, kerja paksa atau sering disebut kerja rodi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang karena paksaan dari pihak lain. Selama kerja paksa, pekerja tidak mendapatkan fasilitas yang memadai seperti tidak adanya makanan yang layak dan bekerja keras di luar batas-batas kemanusiaan. Nah, bagi Belanda, kerja paksa sangat menguntungkan karena tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, tetapi proyek-proyek yang dia bangun bisa cepat selesai. Selama program kerja paksa dilakukan di Indonesia oleh pihak Belanda, menimbulkan banyak sekali penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kerja paksa mulai dikenal masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jadi nanti si Daendels lah yang memperkenalkan kerja paksa di Indonesia. Pada abad ke-19, pada saat itu Daendels menyuruh masyarakat Jawa untuk membangun jalan raya Pos Anyer ke Panurukan atau di daerah pantai utara Jawa. Nah, dari sinilah dia anak-anak perhatikan ya gambar peta jalur pembangunan Anyer sampai Panurukan. Jadi dibangun dari Anyer sampai ke Panurukan. Nah, sejauh 1000 km. Ya, dari Cilegon, Banten sampai Panurukan, Jawa Timur. Selanjutnya, Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi atau benteng pabrik mesiu, senjata di Semarang dan Surabaya, serta rumah sakit tentara. Yang kedua, membuat jalan pos dari Anyer sampai Panurukan dengan panjang sekitar 1000 km. Yang ketiga, membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Yang keempat,
memperlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap rakyat, yang pertama, semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Melaksanakan kontingen yaitu pajak yang menyerahkan hasil bumi. Menetapkan versified leveranti, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Menerapkan sistem kerja paksa atau rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panurukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan. Selanjutnya, membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. Lalu, melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta asing. Selanjutnya, mewajibkan Prengerstelsel, yaitu kewajiban rakyat Periangan untuk menanam kopi. Nah, perhatikan anak-anak. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat dirasakan hingga masa sekarang adalah pembangunan Anyer Panurukan, Jalan Raya Pos. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer, pemerintahan kolonial. Tetapi dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan mengangkut berbagai hasil bumi. Selain untuk pertahanan dan militer, jalur tersebut menghubungkan kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Pembangunan Anyer Panurukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Kita masuk sekarang kebijakan dari Thomas Raffles. Perhatikan anak-anak. Kebun Raya Bogor. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Ya. Jadi tadi kerja paksa itu dilakukan oleh si Daendels. Yang ketiga, kita masuk pengaruh sistem sewa tanah di bawah pimpinan Thomas Raffles. Coba kalian perhatikan gambar Kebun Raya Bogor di atas. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun rakyat tersebut sudah dibangun sejak abad ke-19? Nah, Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Perhatikan ya. Pada tahun 1789, meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. William van Orange ya, dari negara Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. William van Orange kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minton membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernurmen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, Maluku. Lord Minton selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah ini kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Adapun kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landed system atau landed style. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain
Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parayangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parayangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah keresidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Jadi anak-anak, ini ada gambar dari Pulau Jawa tadi yang dibagi menjadi 16 keresidenan. Di samping itu, Thomas Stafford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. Yang kedua, menulis buku yang berjudul History of Java. Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia arnoldi dan merintis adanya kebun raya Bogor. Selanjutnya, perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerahkan kepada Inggris hingga Belanda lepas dari kendali Prancis. Belanda dan Inggris mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda memperoleh kembali jajahannya yang dulu direbut Inggris. Status Indonesia kembali sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sistem sewa tanah? Walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tetapi hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajahan. Oke anak-anak, sampai di sini. Terima kasih.